Oke teman-teman, menyambung cerita di video sebelumnya, setelah tertidur pulas di penginapan, di keesokan pagi harinya saya memilih untuk jalan-jalan ke perkampungan di sekitar penginapan saya. Lebih tepatnya perkampungan di tepi Bukit Skuter kalau kalian lihat di Google Maps. Seperti apa suasana perkampungannya? Mari simak terus videonya sampai selesai ya. Oke, gue baru kelar sholat dari masjid Baitul apa nih ya? Gue nggak tahu masjidnya ini. Enak banget masjidnya. Nggak tahu nih ya. Gue mau ke bukit. Tiba-tiba gue pengen ke Bukit Skuter. Nggak jauh sih dari sini. Ya kalau mau ngejar sunrise, kayaknya udah kelewat. Udah jam 5:30. Nanti jam 8 kemungkinan gue cabut dari sini. Makanya gue mau ke Bukit Skuter dulu bentar. Pengen lihat suasana gimana. Ada ojek sih di sini. Minta diantar sama dia aja. Coba tanyain ongkosnya berapa. Sebenarnya deket, cuma nanjak jalannya. Capek banget. Oke, gue coba jalan aja deh. Gak usah naik ojek. Masih pagi juga sih olahraga, karena gue udah lama nggak pernah olahraga. Hitung-hitung jalan kaki aja, hitung-hitung olahraga maksudnya. Aduh dingin banget, nggak bisa mikir nih otak gue ngomong. Jalan sih sekitar 16 menit, 950 meter, cuman menanjak ya. Aduh, biarlah, gue mau tes dulu aja. Oke, tungguin sampai di atas ya videonya. Bukit Skuter Dieng adalah salah satu objek wisata menarik yang ada di kawasan dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Menurut informasi di sosial media atau artikel sih, tempat ini terbilang bagus untuk dijadikan spot melihat sunset dan sunrise. Apalagi ditambah dengan latar belakang pegunungan yang megah yang memanjakan mata. Nah, kawasan ini juga menyediakan camping ground bagi wisatawan yang ingin menginap. Jadi kalau kalian ingin menginap, camping ground Bukit Skuter bisa jadi pilihan nih. Kalau saya kayaknya nggak kuat sih, soalnya di homestay saya aja udah menggigil. Nah, dari gapura ini kalian langsung masuk aja ya ke dalam teman-teman. Untuk gapuranya percis di samping warung makan Bu Nani Dieng. Dari depan gapura sampai Bukit Skuter itu ya sekitar 650 meter. Dengan estimasi waktu sih kalau saya lihat di Google Maps 3 menit ya untuk berjalan sampai di Bukit Skuternya. Gitu teman-teman. Ini jalur nanjak banget. Oke. Nggak ada baca-bacaan Bukit Skuter ya. Ih, gila, bagus banget, gokil. Gunung Sindoro kelihatan banget sih. Nice. Negeri dia sawah. Sekitar berjalan lebih dari 5 menit dari gapura di depan tadi, nggak pernah henti sih saya kagum dengan suasana di perkampungan sini. Dengan dimanjakan landscape Gunung Sindoro yang cukup gagah, ditambah udara yang cukup dingin, serta melihat tanaman-tanaman sayur di depan halaman rumah warga, membuat saya berhayal. Apa nanti saya menghabiskan masa tua saya di daerah seperti ini ya? Sebagai seseorang yang terbiasa tinggal di kota, berada di perkampungan terasa sangat berbeda. Ritme kehidupan di sini jauh lebih lambat dan tenang. Nggak seperti di kota, di mana-mana pada jam-jam seperti ini sih orang-orang sudah sibuk berlalu lalang dengan langkah cepat. Ada yang terburu-buru mengejar kereta,
ada yang ingin cepat sampai agar tidak kepapasan dengan anak-anak sekolah di jalan. Ya, semua itu dilakukan demi suatu hal, agar tidak terlambat. Ya, begitulah Jakarta, kota yang padat dan serba cepat. Ini masih sepi banget ya. Warga aja belum ada yang keluar. Gua harus langsung sini. Gila. Ini awan semua ya. Ya, negeri di atas awan. Sebagai nama julukannya. Ya betul sih. Kalau kalian suka nonton YouTube penyakit, yaitu TNI yang bertugas di Papua, ini seperti kayak di Tinggi Nambut. Jadi Tinggi Nambut nih view-nya seperti ini. Aduh, gokil. Bu, buka skuter itu ya? Iya. Masih Bu ya? Harganya udah pasti 500-an. Gua cek lagi tadi malam ya. Yang glamping-glamping kayak gini harganya udah 500-an. 300-500-an lah. View-nya Gunung Sindoro itu dari Bukit Skuter. Gua nggak tahu sih untuk bayarnya berapa. Oke, kita naik ke atas. Tanjakannya gila. Alih-alih melihat sunrise di Bukit Skuter, saya lupa dengan usia saya yang sudah tidak muda lagi. Meski kawan baru banyak yang tidak menyangka bahwa usia saya 32, tapi onderdil tidak bisa bohong. Stamina sudah mulai menurun, yang membuat tujuan berubah. Tadinya mau ke Bukit Skuter, malah jadi cuman muter-muter di sekitar tepi bukitnya aja. Tapi ya udahlah, kalau kata Fisa Besari, puncak bukan menjadi tujuan utama. Tujuan utama kita adalah pulang dan bisa bertemu keluarga kembali. Sedap. Memang untuk ngelihat view Gunung Sindoronya ini bagusnya memang di Bukit Skuter sih, di sini nih. Nih di atas sini. Ini Bukit Skuter nih. Rasanya udah capek banget gua mau naik sana. Aduh. Ini sih bagus banget ya asli. Dinginnya minta ampun. Lihat 11 derajat dari malam ini, bahkan menyentuh sampai 10. Gue cek karena gue bangun-bangun mulu tidur, dingin banget, nggak kuat. Bukit Skuter di situ tuh, nggak tahu gue lewat mana ya. Gue ke arah sana ya lah, muter-muter aja. Syukur-syukur bisa sampai Bukit Skuter. Kalau enggak ya udah sini-sini aja ngeliat persawahan. Bukan sawah sih, pertanian. Kalau ngeliat gila. Burung apa nih? Burung tekukur. Kawasan dataran tinggi Dieng dikenal dengan hasil pertanian kentangnya. Terlebih, kentang Dieng menjadi salah satu komoditas unggulan di wilayahnya. Makanya nggak heran jika kalian kesini tanaman kentang menghampar di hampir seluruh badan perbukitan kawasan Dieng. Seperti saat saya menyusuri tepi Bukit Skuter ini. Tanaman ini banyak berserakan teman-teman. Jadi jika kalian kesini sesekali coba beli kentang mini yang sudah dibalado. Biasanya banyak tuh ditemui di warung-warung makan atau jajanan teman-teman. Kemarin sih saya beli dengan harga 10.000 udah banyak banget. Dan rasanya emang enak sih. Di sini sih nggak kelihatan gunung apa-apa.
Karena Sindoro itu di sana tadi, di sebelah sana. Di sini gue nggak tahu, nggak ada. Gue mau masuk ke Bukit Skuter udah capek banget. Udah lah, sini aja. Sana lagi ya, ngeliat-ngeliat. Kita susuri. Buat kalian yang suka naik gunung, jalur ke Bukit Skuter tadi gue baca sih titik base camp Gunung Perau. Kayaknya bisa dari situ. Gue nggak tahu sih. Dulu gue pernah naik Gunung Perau, cuman dari Igir Meranak kayak gitu. Kalau di sini gue belum pernah. Tanah PT Geo Dipa Energi. Mohon tidak menggunakan tanah ini untuk kegiatan pertanian. Itu. Jujur gue nggak tahu sih ini bunga apa ya. Gue nggak tahu nih bunga-bunga apa nih. Ini gue nggak tahu nih. Wah, sejuk banget cuy, gila. Oke lah, gua arah balik aja. Udah jam 6.24. Jalan turun aja sekalian sarapan, baru berangkat naik mikro bus karena Wonosobo turun di Kauman. Jam 6.30. Udah mencangkul. Ya itu teman-teman, kalau misalkan kalian memang mau ngelihat sunrise di Bukit Sikunir, jalannya itu kalau bisa jam 3-an. Gue kemarin niatnya mau ke Bukit Sikunir, aduh hampir jatuh. Cuman karena di penyewaan motor gue itu, di penginapan gue motornya udah habis ya, karena di situ ada sewa motor juga. Jadi gue males nyarinya lagi. Ditambah terlalu capek karena gue mau ke Jogja sih hari ini. Gitu. Cuman terlalu capek. Tapi gue naik ke sini. Ya tapi nggak tinggi banget sih. Di sini tuh buat naik ke Bukit Skuter. Gitu ya. Ini gue mau nunjukin kalian sih suasana pagi hari di sini. Kalau desa tertinggi di Jawa itu yaitu, aduh gue lupa, dekat Bukit Sikunir namanya. Desa apa gitu gue lupa. Keledung apa kalau nggak salah. Nah itu bukit tertinggi di kampung tertinggi di Jawa, yang mana banyak juga tuh orang yang eksplor kampung itu. Tambah ada danau-danaunya juga gitu. Oke teman-teman, berhubung saya mau ke Jogja setelah dari sini dan merasa puas menyusuri tepi Bukit Skuter, kayaknya saya mau kembali ke arah homestay lagi aja nih. Karena saya mau mengejar mikrobis yang dari Wonosobo menuju ke Purworejo. Soalnya saya mau ke Jogja naik kereta Pramex dari stasiun Kutoarjo. Tapi sebelum itu saya mampir makan sarapan pagi dulu di warung Bu Nani yang persis di samping gang menuju Bukit Skuter. Mana makanannya? Gak tahu harganya berapa, udah dicatat. Oke lah, kita makan dulu. Oke, gue baru aja kelar makan di warung Bu Nani, persis di samping gang yang menuju Bukit Skuter. Ya, gue mau pulang. Oh iya, untuk makanannya enak. Itu rekomen sih buat kalian makan di situ. 25 sih gue makan pakai ayam goreng. Setelah ini gue mau langsung check out aja, nggak mandi lagi, langsung ke Jogja aja gue. Mau naik mikrobis. Oke lah, ikuti video perjalanan gue selanjutnya. Terima kasih.